Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah apa kita hari ini? Oke. Kita hari ini akan belajar tentang psikologi kepribadian. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya satu-satu ya. Iya, Bu. Oke. Mita Kustiani. Hadir, Bu. Muhammad Irfan. Ayo, Bu. Cinta Miatma Negara. Dila Alia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dan bermanfaat untuk ke depan. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang psikologi kepribadian, Ibu akan menyampaikan RPS tentang psikologi kepribadian ini. Adapun di sub CPMK-nya, yang pertama adalah menganalisis dan membandingkan istilah-istilah dasar dalam psikologi kepribadian dan sumber rujukan yang bermutu, valid, dan reliable. Kemudian, mengaitkan konsep teoritis tentang psikologi kepribadian dan mempolakan berbagai macam teori kepribadian yang ada di dunia berdasarkan sumber juga yang valid. Jadi begitu ya, Ibu punya barcode, kita akan melakukan post test, silahkan di barcode dulu, keluarkan handphonenya sebentar. Jadi nanti lewat barcode ini akan ada beberapa pertanyaan pretest ya, pretest yang bisa dimanfaatkan atau dipakai untuk screening. Seberapa besar sih atau seberapa banyak kalian itu tahu tentang psikologi kepribadian? Silahkan. Oke, berdasarkan dari hasil pretest yang sudah kita lakukan barusan, alhamdulillah dari 100% itu ada sekitar 30% udah paham sebenarnya psikologi kepribadian itu apa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih psikologi kepribadian itu. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Apa sih manfaatnya kita belajar tentang psikologi kepribadian? Ada yang tahu angkat tangan? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan Nur Saida. Agar dapat membantu memahami kepribadian orang lain. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Bu, membantu meningkatkan kerja kelompok, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu, agar bisa memahami sebenarnya dalam diri kita tuh apa sih kekuatannya, apa sih kekuatannya, dan bagaimana memahaminya. Oke, good. Oke, jawabannya sudah bagus-bagus. Jadi, adapun manfaat dari belajar psikologi kepribadian, satu tadi, supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Apa sih keunikan kita? Apa sih kelemahan dan kelebihan? Misal contoh, oh iya, saya itu sebenarnya ekstrovert, berlebihan misalnya, terlalu ceria, terlalu bergembira, sehingga membuat orang lain tidak nyaman misalnya. Dari situ kita bisa pelajari, oh iya, berarti aku harus mengurangi ini. Kemudian misalnya, apa sih kelemahan saya? Saya kurang percaya diri. Berarti, saya harus belajar bagaimana caranya membangun rasa percaya diri. Begitu ya. Selanjutnya, manfaatnya adalah mengetahui kepribadian orang lain. Misal contoh, ketika saya bertemu dengan Irfan, saya sudah paham, oh ternyata Irfan ini adalah tipe yang melankolis misalnya. Atau tipenya adalah tadi misalnya, introvert misalnya. Berarti kan saya harus menjaga jarak. Jangan sampai teman berkomunikasi atau orang lain menjadi tidak nyaman dengan kita. Selanjutnya, belajar ini juga membantu kita untuk mencapai tujuan. Contoh, ketika dalam membuat satu kelompok ini sama ya, hampir sama ya dengan membantu meningkatkan kinerja kelompok. Dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah anggaplah apa ya, tempat bekerja begitu ya. Kita kan selalu dihadapkan atau dikumpulkan dengan macam-macam atau karakter manusia dengan sifat yang berbeda-beda. Kalau kita sudah belajar tentang psikologi kepribadian, kita akan jauh lebih pandai memantaskan diri, beradaptasi dengan orang lain. Begitu kira-kira. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan psikologi kepribadian? Nah, istilah dalam bahasa Inggris kepribadian itu disebut juga dengan good, personality. Personality itu adalah kepribadian. Jadi, personality itu berasal dari bahasa Latin yaitu persona yang artinya topeng. Dan personer artinya menembus. Teman-teman tahu topeng kan? Tahu. Topeng itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk menutupi. Sebenarnya, ketika kita pakai topeng, apakah karakter di belakang topeng yang kita tahu atau yang di depan yang kita ketahui? Baik, sekarang kita masuk ke unsur-unsur kepribadian secara terminologi.
Adapun unsur-unsur dari kepribadian, satu, organisasinya dinamis, berkembang dan berubah. Jadi, kepribadian itu sifatnya berkembang, bisa berubah. Contoh, Jian pada waktu masuk kuliah awal-awal, Jian itu pemalu, ya kan? Tidak percaya diri dan sebagainya. Tapi setelah Jian sekarang semester 7, Jian jadi apa? Jadi berbalik ya, ceria. Karena apa? Karena salah satu penyebabnya adalah lingkungan, pertemanan, ya kan? Dan juga kematangan sosial dan emosional kita. Unsur-unsur psikologi kepribadian yang lain yaitu psiko dan fisik. Jadi kepribadian itu terbentuk dari psikologis kita, jiwa kita ya, kemudian fisik. Contoh, mohon maaf, misalnya ada orang yang misalnya di dalam kelas itu, mohon maaf, misalnya dia tunanetra misal, dia akan cenderung lebih pendiam daripada temannya karena fisiknya. Dia memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga tidak bisa seaktif teman-teman yang lain dan sebagainya. Selanjutnya, unik. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang memiliki karakter yang sama. Even dia kembar. Pernah lihat kembar siam? Pernah. Pernah melihat karakter dari kembar siam itu sama? 100%? Tidak. Pasti ada perbedaannya. Itulah kekuasaan Allah ya. Jadi kepribadian manusia itu sama dengan DNA. Meskipun dia kembar, tapi tidak bisa sama. Selanjutnya yang terakhir adalah penyesuaian diri. Nah, kepribadian ini salah satu penyebabnya berubah tadi lingkungan. Contoh lingkungannya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kita berubah karena lingkungan? Contohnya apa? Lingkungan positif. Rajin sholat. Betul. Contohnya rajin sholat. Nih misalnya Mita nih, anak nakal misalnya ya, malas sholat dan sebagainya. Tiba-tiba dia masuk ke dalam komunitas rohis misalnya, komunitas apa lagi? Pelajar NU misalnya. Sehingga secara automatically Mita yang nakal, bandel itu akan berubah menjadi Mita yang solehah. Oke, definisi kepribadian menurut beberapa aliran. Satu, itu menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Ada yang tahu? Apa aja? Angkat tangan. Ego, superego. Oke, ID, ego, dan superego. Oke, ID itu apa? Oke, good. Kalau ego? Pinter. Dan superego? Oke, good. Ibu berikan contoh. ID-nya contoh ya. ID itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Contoh misalnya lapar. Lapar itu ada ID. Egonya adalah cara kita menutupinya, memenuhinya dengan cara makan. Superego adalah aturan yang dibuat, entah itu dalam Al-Quran kalau dalam agama Islam, atau di masyarakat itu ada namanya adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Jadi, apakah kita boleh, misal contoh, ketika kita lapar, tapi kita lagi sholat, apakah boleh makan? Kenapa tidak boleh? Ya, betul. Karena sudah diatur di dalam Al-Quran, ketika kita beribadah sholat, kita harus menyempurnakan rukun sholat. Betul tidak? Apakah boleh kita makan? Karena tidak boleh, karena makan tidak ada di dalam rukun sholat. Sama seperti misalnya lagi ngantuk di kelas. Lagi ngantuk nih misalnya. Pemenuhan egonya apa? Tidur. Apakah boleh mengantuk atau tidur di kelas ketika dosen mengajar? Tidak boleh. Karena apa? Iya, sopan santun, adat istiadat dengan guru. Gitu ya anak-anak semuanya. Oke, good. Sekarang Ibu tanya, ngantuk tidak? Mau ice breaking dulu misalnya? Boleh ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, kita semuanya bersemangat ya supaya tidak ngantuk. Semangat? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8
sama dengan 6 bola. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya Skinner atau behaviorisme. Teori Skinner ini menganggap bahwa kepribadian itu berasal dari stimulus dan respon. Ketika kita memberikan stimulus, kita akan mendapatkan respon yang sesuai dengan itu. Beliau membuat sebuah percobaan, yaitu dengan cara seekor anjing dimasukkan ke dalam kandang dan dibuat menjadi amat sangat lapar atau kelaparan. Ketika anjing itu kelaparan, maka dia akan memberikan makanan dengan cara memencet bel. Nah, ketika pencet bel, maka nasi atau makanannya, tulangnya akan diberikan kepada anjing. Begitu dilakukan secara terus-menerus, sehingga suatu hari percobaannya diubah. Si Skinner memencet bel, secara otomatis anjingnya itu datang dengan mengulurkan lidah dan air liur yang keluar. Padahal Skinner tidak memberikan makanan. Itu artinya bahwa apa yang sudah dilakukan secara terus-menerus, secara tidak langsung itu tersimpan di otak bawah sadar. Selanjutnya teori Abraham Maslow. Ada yang tahu teori Abraham Maslow? Menekankan kebebasan berperilaku sebagai bagian dari kepribadian. Oke, good. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di sini, manusia akan melakukan atau berperilaku sesuai dengan piramida ini. Di sini ada fisiologi. Kemudian yang kedua ada rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan paling atas manusia puncak itu adalah manusia yang selalu pengen bermanfaat, aktualisasi diri. Jadi ketika kita bertemu dengan manusia, dengan orang begitu, kita akan tahu karakter mereka ada di mana. Misal contoh, kita bertemu dengan orang yang rakus. Berarti dia hanya berada di fisiologi paling bawah. Dia minta dihargai terus, berarti dia di level kedua. Atau dia butuh kasih sayang. Pernah kan bertemu dengan teman-teman atau keluarga yang pengennya disayang-sayang terus gitu ya. Berarti dia di level kasih sayang. Dan ada juga misalnya, pernah ketemu dengan pejabat yang pengennya dihargai terus. Dia tidak mau datang kecuali misalnya disiapkan karpet merah misalnya. Nah, itu adalah manusia yang di level keempat. Terakhir, manusia yang bermanfaat adalah manusia yang aktualisasi diri gitu ya. Dia melakukan sesuatu bukan karena berapa bayarannya, kemudian apa dampak yang bisa dia dapatkan atau keuntungan yang bisa dia peroleh, tapi dia selalu melakukan sesuatu berdasarkan manfaat. Aku bisa melakukan apa sih? Bisa bermanfaat buat siapa? Kenapa aku harus melakukan ini? Begitu ya, teman-teman. Nah, kalaulah kita sudah mengetahui yang seperti ini, kita akan tahu ketika berhadapan dengan orang yang pengen puji-puji terus, berarti kita tinggal memuji dia secara terus-menerus. Maka dia akan bahagia. Dan apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Good. Oke, selanjutnya terakhir, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, Ibu akan membuat sebuah situasi gitu ya. Silakan nanti kita bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang apakah penggunaan jaringan sosial media, misalnya apa? TikTok, Instagram, Facebook, apalagi Twitter, dan lain-lain itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Gitu ya. Nanti silakan diskusikan per kelompok dan Ibu akan meminta salah satu di antara kalian menjelaskan. Begitu ya. Nilai terbaik akan Ibu kasih hadiah. Oke, sepakat? Oke. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 2. Silakan. Baik anak-anak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Setelah kita belajar psikologi kepribadian tadi, jangan lupa bahwa teruslah melakukan sesuatu yang bermanfaat, karena dengan manfaat kita bisa menjadi manusia yang paling puncak. Gitu ya, sepakat ya? Baiklah, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Assalamualaikum.